dinamika dan psikososial. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih teori psikodinamika dan teori psikososial ini? Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang teori psikodinamika. Teori psikodinamika sendiri adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak usia dini. Nah, jadi kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika ini adalah mengenali semua sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. Nah, tadi kita telah mengetahui apa sih pengertian teori dinamika itu. Nah, selanjutnya kita harus mencari tahu bagaimana psikodinamika ini mempengaruhi perilaku manusia melalui berbagai cara. Salah satunya, kita tadi telah mengetahui bahwa teori psikodinamika ini yaitu bagaimana bagian-bagian dalam pikiran yang tidak disadari mempengaruhi perilaku dan emosi. Teori ini menekankan peran konflik internal dalam mempengaruhi perilaku yang terjadi ketika dorongan atau keinginan tidak sadar mengendalikan perilaku serta emosi kita. Nah, salah satunya juga ada alam bawah sadar kita. Itu, psikodinamika memberikan tekanan peran alam bawah sadar dalam membentuk perilaku manusia. Ini mencakup hasrat tersembunyi, ingatan terpendam, dan motivasi yang mungkin tidak disadari. Nah, selanjutnya juga ada dinamika konflik psikis. Psikodinamika berasumsi bahwa konflik psikologis, terutama yang berasal dari konflik antara insting, kontrol sosial, memiliki dampak besar pada perkembangan individu. Dan juga yang terakhir yaitu pengalaman awal hidup. Psikodinamika sendiri memberikan perhatian khusus pada pengalaman awal hidup dan bagaimana interaksi dengan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku. Nah, seperti tadi yang saya jabarkan, bisa kita ambil contoh bahwa salah satu kasus psikodinamika sendiri seperti pencabulan, mencuri, dan masih banyak lagi. Nah, materi selanjutnya yaitu psikososial. Kita harus mengetahui dulu pengertian psikososial. Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Nah, psikososial ini melibatkan aspek psikologis dan sosial, seperti hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang psikologis dengan bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain yang berada di lingkungan sosialnya. Nah, psikologi sosial ini merupakan setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologik maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik. Nah, psikososial ini mempengaruhi kesehatan mental karena dilengkapi dengan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keseimbangan mental individu. Seperti contohnya masalah utama yaitu masalah keluarga, seperti kehilangan atau kematian anggota keluarga mengalami sakit, perceraian, pengusiran dari rumah, dan lain-lain. Seperti contohnya seperti anak-anak broken home atau anak-anak yang terbiarkan dari orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu ada masalah lingkungan sosial, seperti kecemasan selama menjalani proses kriminalitas, menjadi korban tindak kriminal seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu masalah hukum atau perbuatan kriminal. Dia merasa tersingkirkan oleh aparat penegak hukum, terjadi pemenjaraan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi seperti contoh-contoh yang masalah-masalah yang terjadi di atas bisa menjadi salah satu faktor penyebab seorang mengalami gangguan jiwa, sehingga keseimbangan hidupnya menjadi terganggu dan dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan.
Baik, sekian video penjelasan tentang psikodinamika dan psikososial dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.